Intro kelas 01 dan 001. Saya akan menjelaskan presentase pertemuan 13, yaitu peran pendidikan kewarganegaraan sebagai upaya mengatasi radikalisme. Tujuan presentasi ini yang pertama adalah mengkaji lahirnya gerakan terorisme, menjelaskan pengertian radikalisme dan terorisme, dan yang ketiga menganalisis faktor penyebab munculnya radikalisme, yang keempat menganalisis peran PKN dalam mengatasi gerakan radikalisme. Yang poin pertama, gerakan terorisme. Perkembangan terorisme sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Sesuai dengan sejarah Yunani kuno, tokoh yang acap kali dikenal Xenophon memakai psychological warfare di tahun 430 sampai 439 sebelum Masehi. Seumpama upaya guna memperlemah musuh pada sekitar abad ke-19 serta dimulainya konflik dunia I. Di berbagai wilayah dunia terpapar aksi terorisme sebagaimana beberapa pihak yang meyakini anarki bermukim di Eropa Barat, Rusia, serta Amerika Serikat. Para penganut ini meyakini langkah strategis guna melaksanakan perputaran yang acap kali dibanding begitu kuatnya serta pihak-pihak yang mendominasi akses senjata api bahkan meledakan pemusnahan massal. Sebutan teori termuat bahasa Prancis yaitu le tourner. Perumpamaan ini dipakai ahli penggerak revolusi Prancis melalui perilaku pengacau. Pengacau ya. Liarnya bahkan penghabisan nyawa tanpa pandang bulu saat berlangsung di tahun 1793 sampai 1794 terjadinya perputaran keadaan di Prancis. Sementara itu, terorisme merupakan langkah-langkah bahkan perbuatan guna membentuk perasaan khawatir, cemas, dan tidak karuan yang merasuk melewati gerakan-gerakan pembunuhan, pengambilan orang secara paksa, ledakan, serta tindakan tidak kemanusiaan. Disebabkan masing-masing perilaku terorisme ialah tindakan yang melanggar hak-hak asasi manusia atau human right. Terorisme dapat eksis di berbagai komunitas internasional dan realisasinya sendiri sangat bergantung pada kerentanan kondisi politik, ekonomi, dan psikologi. Pada periode ke-20 mengalami perombakan besar-besaran mengenai terorisme dan sinkronisasi menjadi dasar tiap negara. Tindakan ini merupakan ciri dari spektrum idealis negara sebagai bagian dari gerakan politik kelompok sayap kanan dan sayap kiri. Kemajuan teknologi mengakibatkan dorongan media pembunuhan termutakhir, berdampak keterbukaan serta ketercapainya kelompok teroris guna terlibat dalam kegiatan teroris. Dalam rangkaiannya, maka terorisme telah digunakan memasuki ruang lebih besar, disebabkan tindakan dilaksanakan setiap pelaku juga lebih luas melalui aturan-aturan teritorial suatu bangsa. Maka serangan kejahatan meliputi tindakan yang dipandang sebagai mendunia. Adanya indikasi kekerasan bidang politik menguasai tangan kelompok masyarakat pada suatu wilayah negara dimaknai sebagai terorisme internasional. Yang kedua, gerakan radikalisme. Transformasi sosial melalui bentrokan fisik yang diperkuat memiliki arah pandangan yang dinilai sesuai, namun dipakai melalui langkah yang berbanding terbalik. Secara linguistik, radikalisme merupakan paham bahkan aliran harapan untuk mengubah bahkan memperbarui masyarakat serta politik melalui kekerasan dan langkah-langkah perlawanan. Pemaknaan lain, kandungan aktivisme merupakan rancangan sikap jasmani serta rohani. Ketika melakukan perubahan, radikalisme berarti gerakan berdasarkan perspektif kuno serta acapkali memakai kekerasan guna meyakini kepercayaannya. Perkembangan radikalisme serta terorisme mendapatkan perlawanan di Indonesia terutama di kalangan militan, karena upaya pemberantasan kelompok militan diukur mengikut sertakan suatu pendekatan saja, ialah pendekatan keamanan. Topik radikalisme masih menyita perhatian masyarakat Indonesia. Radikalisme dinilai problematika serius untuk setiap insan. Apabila kita mundur ke belakang, terjadinya peristiwa WTC serta Pentagon pada 11 September 2001 acap kali
Terorisme serta radikalisme Islam telah menyebar ke seluruh media, buku dan jurnal akademik. Hingga saat ini, banyak orang yang percaya bahwa klasifikasi itu adalah produk Barat dengan tujuan memporak-porandakan ikatan umat Islam dan menghalangi jemaat Muslim guna bangkit serta menyatu. Oleh sebab ini, tak heran apabila peristiwa bom Bali 1 serta bom Bali 2 terjadi pada tahun 2002. Terlebih terdapat pemuka agama Islam mengklaim adanya para pemberontak itu hanyalah rekaan kehancuran martabat Islam dibahas sehingga membuat mereka tetap terpaut dana kekerasan dan terorisme. Tetapi apabila peristiwa pemberontakan di Indonesia kian terjadi dengan diiringi adanya penangkapan sekelompok pemberontak, masyarakat mampu menemukan keberanian lain adanya ulasan serta aliran dibuat sekelompok tersebut. Tak halai setiap insan memahami betul bahwasannya terdapat sekelompok insan manusia mengabdikannya dirinya bergabung dengan kelompok pemberontak. Mendidik setiap pemula dari kelompok tersebut, memasukkan pemahaman akan membentuk pemberontakan, serta mempercayai setiap insan bahwasanya mendukung kegiatan Islam ala pemberontakan. Berkaca dari kejadian luar biasa ini, dapat ditarik kesimpulan adanya radikalisme dan pemberontakan tidak sebenarnya buatan Barat, tapi keberanian yang dibuat oleh keyakinan adanya kepercayaan serta pertumbuhan berasal dari umat Muslim tersebut. Terdapat corak perbedaan yang matang dan dapat ditelusuri mengenai radikalisme serta terorisme. Tindakan radikalisme menitikberatkan pada sikap serta langkah menyampaikan keberagaman. Tindakan radikalisme menunjukkan pada sikap menyampaikan kebenaran seseorang, namun pemberontakan lebih detail meliputi perilaku kejahatan guna maksud-maksud politik tertentu. Sebagai dikutip dari Ahmad Syafi'i Ma'rif, radikalisme berkaitan adanya permasalahan dalam keagamaan, namun pemberontakan merupakan kejadian luar biasa yang mendunia sehingga menggunakan tindakan global pula. Tetapi radikalisme kadang-kala dapat berubah menjadi terorisme, walaupun tidak keseluruhan kejadian dapat dikatakan jangan lupa. Islam and the Challenge of Managing Globalization 2022. Secara etimologis, radikalisme ialah ideologi ataupun jaringan yang mengharapkan terwujudnya perubahan, bahkan pembaruan serta politik melalui langkah-langkah yang cukup ekstrim maupun berbeda. Tetapi berdasarkan makna lain, kandungan radikalisme memiliki makna mencairkan sikap jasmani serta rohani mendorong terwujudnya pergantian tatanan. Dengan ini kerap kali dimotivasi oleh diri sendiri, bahkan dominasi kelompok dipandang cukup berdampak akan kerugian kejadian sosio-politik serta sosio-historis. Apabila dapat ditarik kesimpulan, radikalisme merupakan kegiatan yang memiliki pemikiran kolot serta memakai langkah menyakiti setiap di luar kelompoknya, sebagaimana kepercayaan mereka selama itu. Berikut definisi radikalisme menurut para ahli sebagai berikut. Yang pertama, Ahmad Syafi'i Ma'rif. Radikalisme berkaitan erat melalui peniruan sikap serta upaya menerangkan kemajemukan setiap insan. Lain halnya dengan aksi pembentukan atau penerisme secara luas meliputi perilaku kejahatan dan unsur-unsur politik. Yang kedua, Ahmad Nur Wahid. Aksi radikalis itu merupakan suatu konspirasi perbuatan serta perilaku politik bercorakan agama. Radikalisme serta terorisme tidak memainkan agama tertentu, contohnya Islam, tetapi seluruh kepercayaan ataupun setiap insan. Yang ketiga, Jorge M. Galan. Radikalisme mempunyai keyakinan yang teguh akan kesesuaian pendirian atau perencanaan yang kelompok tersebut anut pada kegiatan sosial. Kaum pembangkang mempertanggungjawabkan setiap kepercayaan yang mereka yakini. Yang keempat, oleh Khalidani. Radikalisme merupakan usaha teguh akan keyakinan guna pergantian keseluruhan, ialah membangkang tatanan dasar atau landasan meliputi lapisan-lapisan superficial. Menurut Nur Salim 2018, radikalisme merupakan embrio lahirnya terorisme. Radikalisme ialah gerakan yang diharapkan guna terwujudnya perubahan secara menyeluruh serta bersifat revolusioner melalui memutarbalikkan ukuran yang ditetapkan secara total melalui tindakan kekerasan, violence, serta tindakan-tindakan yang berbahaya. Terdapat tanda yang mampu diketahui melalui sikap serta pemahaman radikal.
terdapat dan yang mampu diketahui melalui sikap radikal. Yang pertama, intoleran, tidak mampuan guna menghargai keberadaan serta kepercayaan setiap insan lain. Kedua, fanatik, anggap yang memposisikan kebenaran hanyalah dirinya. Anggapan pihak lain selalu memastikan diri akan umat Islam lainnya. Umat revolusioner, perilaku yang condong memakai langkah-langkah kejahatan guna mewujudkan harapannya. Kata radikalisme ditinjau dari segi tata bahasa. Radikalisme berawal dari bahasa radix, bermakna akar, berkembang menjadi inti pada pemahaman radikalisme. Digerakkan pada kegiatan yang dapat menggantikan tatanan pada akarnya. Perumpamaan istilah akar pohon mampu dikembangkan terus menerus sehingga mempunyai makna yang kokoh. Kepercayaan membuat ketenangan serta ketentraman. Selanjutnya ialah itu mampu dikaitkan menjadi radikal yang bermakna lebih adjektif ataupun radikalisme. Termuat pada bahasa Arab berarti syadidah atanatu, bermakna tidak lunak. Termuat pada bahasa Arab berarti syadidina atanatu, bermakna tidak lunak, eksklusif, memandang sesuatu tidak luas, kaku, serta mempermainkan keaslian. Berdasarkan definisi tersebut dapat jadi kesimpulan bahwasanya fundamentalis Islam ataupun Islam wajib dijalankan saat melaksanakan kegiatan keagamaan sebagai termuat pada Al-Quran serta Sunnah. Namun adanya pemahaman kembangan yang berlawan sama kaidah pemikiran Islam yang mewajibkan setiap pengikutnya guna bersikap baik untuk setiap insan di luar penilaian mengenai suku, agama, serta bangsa. Saat masa 35 Hijriah lalu, Khalifah Utsman bin Affan meninggal dunia yang mana disebabkan adanya pembunuhan disebabkan golongan Islam yang berbahaya. Kejadiannya kembali terjadi saat pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan kejadian sama disebabkan pembunuhan golongan berbahaya pada umat Islam. Poin ketiga, gerakan terorisme. Gerakan radikalisme sejatinya buat dikatakan hidup tanpa harapan khusus, melainkan kehadirannya mempunyai motif yang mendorong adanya kegiatan radikalisme. Faktor penyebabnya diantaranya yang pertama faktor sosial politik, terbentuk pandangan yang tak berlandaskan secara kerancuan yang menyuruhkan suatu golongan yang dinilai menjadi golongan radikalisme. Yang kedua, faktor kebijakan pemerintah. Ketidakberdayaan pemerintah mengelola situasi guna memperbaiki keadaan menyebabkan pertumbuhan kondisi keputusasaan serta kemarahan sebagai pihak, bahkan golongan disebabkan otoritas ideologi, militer, bahkan ekonomi melalui negara maju. Dalam hal ini, elit-elit pemerintah belum atau kurang dapat mencari akar yang menjadi penyebab munculnya tindak kekerasan radikalisme, sehingga tidak dapat mengatasi problematika sosial yang dihadapi umat lain daripada itu. Unsur sarana informasi Barat kerap kali menyudutkan menyebabkan pertumbuhannya aksi memakai kekerasan diterapkan. Penyebarluasan berita melalui halayak ramai kerap kali mempunyai daya dahsyat serta cukup menyulitkan guna dialog sehingga menjadi ekstrim. Ialah perbuatan memaksa perubahan wujud perilaku mengenai pemberitaan media. Yang C, faktor emosi keagamaan. Belum diketahui artinya gerakan yang memaksa perubahan ialah unsur aversi dari akar satu kejiwaan. Meliputi ialah keterikatan keyakinan diperuntukkan rekan yang mengalami himpitan kekuatan. Tetapi hal ini lebih tetap diketahui wujud unsur gejolak keyakinan serta tidak di agama. Ya, poin keempat terakhir las peran pendidikan kewarganegaraan dalam mengatasi radikalisme. Pendidikan kewarganegaraan menjadi bangsa komponen pelajaran pokok yang penting dijadikan tiap tingkatan pendidikan berperan membentuk warga negara cakap. Warga negara cakap diantaranya ialah membagikan dukungan berkelanjutan yang membangun guna negara akan tiap-tiap bagiannya bukan berbanding terbalik, ialah membagikan pengaruh negatif akan keberlanjutan hayati negara dengan tindakan membagikan ide-ide bertentangan, ide-ide sempit, menghilangkan kebinekaan bangsa Indonesia. Setelah berakhirnya periode reformasi, ombak perubahan yang kuat datang pada Republik Menggulung 32 tahun berkuasa, di mana keberlangsungan masyarakat Indonesia tertahan dengan penguasa.
Ombak pegan ini mampu ditelusuri melalui kemungkinan Blackstone Civil Society. Nah, dan pendidikan kewarganegaraan atau PKN ialah pokok pelajaran yang terpengaruh akan keadaan periode pergantian. Saat kekuasaan pemerintahan Presiden Soeharto, pokok pelajaran ini didalamkan guna menanamkan masyarakat untuk ikut serta akan seluruh hal yang dilakukan pemerintahan tersebut, serta menghindari akan status akan tugas warga negara. Perihal tersebut ialah generasi penerus bangsa. PKN dahulu ialah SMP di mana membentuk masyarakat bagi politik. Pendidikan kewarganegaraan menjadi beberapa pokok pelajaran yang urgen terdapat pada kurikulum seluruh tingkat satuan pendidikan saat pembelajaran diperkuat dengan keluarnya UU nomor 20 tahun 2003 pasal 3 ini tuan. Ya, demikian presentasi dari saya Abdul pertemuan 13 tentang peran pendidikan kewarganegaraan sebagai upaya mengatasi radikalisme. Demikian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.